Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, seperti biasa kita akan mengawali kegiatan ini dengan tilawah Al-Quran bersama-sama. Insyaallah hanca dinten ayeuna Ali Imran ayat 195. Ali Imran ayat 195. Surah ke-3 halaman 76 kalau mushafnya standar mushaf Madinah. Bapak Ibu seperti biasa bareng-bareng ya. Saya satu kali, Bapak Ibu satu kali, satu halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum. Ya, mangga. Amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Doknya tetap terbaca ya Pak Ibu. Min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم
وما أنزل إليهم خاشعين لله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله Nah kalau dari situ panjang tuh ya, dalilah aja. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون. Bapak Ibu sadayana alhamdulillah urang sadayana parantos di kawitan ku tilawah satu halaman nembe nu diaoskeun teh namina irama nahawandenya. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa istiqomah kangge langkung semangat bertilawah Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi ditutup dengan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita menjadi jiwa yang bertakwa supaya kita menjadi manusia yang beruntung. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pengurus Badan Takmir Masjid Mujahidin kepada Bapak Dr. Ihsan Imaduddin MSI, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa bulan Syawal sudah hampir berakhir. Artinya 1 bulan kita hampir meninggalkan bulan Ramadan. Kalau terlihat ya, tema pengajian kita adalah catatan di akhir bulan ya. Betul enggak? Temanya adalah catatan di akhir bulan ya. Bulan Syawal tentunya ya.
Kalau catatan di akhir bulan mah kita banyak Bu ya. Naon wae. Hutang ya. Ya pikiranin lah. Tapi mungkin nanti Ustadz Dudi akan menghantarkan kita bahwa selain hutang-hutang keduniaan, rupanya kita lebih banyak hutang untuk akhirat kita ya. Jadi ini sebenarnya teka aja ya, menulis begini catatan di akhir bulan, sawalnya di bawah ya. Tapi nggak apa-apa, ingat karena hutang ya, hutang dunia dan akhirat. Jadi ketika admin konfirmasi ke saya, ini gimana tulisannya dibetulin? Jangan, saya bilang nggak usah lah. Nah itu juga benar ya. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu saya kenalkan siapa Ustadz Dudi. Ketika tadi MC mengatakan tamu, beliau protes. Saya mah lain tamu, kita mah tuan rumah. Jadi Ustadz Dudi adalah tuan rumah, bagian dari keluarga besar Muhammadiyah Jawa Barat ya. Jadi kebetulan siapa ya? Mungkin buyut saya dengan kakeknya Pak Dudi itu bareng-bareng mendirikan masjid di Rawa ya, di Singaparna sana. Namanya Masjid Siroj wal Arsyad. Siroj itu kakeknya Pak Ustadz Dudi, Arsyad itu uyut saya gitu. Alhamdulillah kita dipertemukan di Bandung ya, dan saya juga pernah menjadi murid beliau ketika SMA di PGI ya. Jadi saya pernah dikasih batik sama Pak Ustadz Dudi 30 tahun yang lalu, masih aya Pak dugi ka ayeuna. Sekap kene da abi tengah agengan deui. Sakitu. Ya alhamdulillah pasti deui. Abdi kedah mulang tarima. Jadi abdi ge pernah diajak ke Ustadz Dudi ka rumah sakit Hasan Sadikin, Suganta rek naon pek teh nalkinan anu di ruang IGD ya. SMA ya alhamdulillah ya. Jadi ya banyak sekali diajak ya sama beliau. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan menjadi pengalaman yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, bulan depan insya Allah kita akan mengadakan kajian kembali. Dan setelah ini selesai, biasanya konsumsi makan bakso di bawah ya, kita coba nanti di atas, jadi biar nggak kemana-mana. Jadi di belakang ya, ibu-ibu sekalian, tempat ngebakso nanti itu adalah tempat yang dipakai untuk Jumatan emak-emak atau ibu-ibu ya, atau kaum akhwat di sana. Jadi neng-neng ya, jadi kalau ngebakso di sana nanti ingat, oh hari Jumat saya boleh kesini ikut sholat Jumat di Masjid Mujahidin ya. Di sana. Dan yang tadi membacakan, memimpin kita tilawah adalah Ustadz Uci Tarmana. Kalau mau belajar tilawah bersama beliau setiap malam Jumat ya, ba'da maghrib sampai isya. Kalau diperlukan kita lanjut setelah isya ya. Selamat menikmati sajian ruhani dan nanti jasmani sedikit dari Pak Ustadz Dudi, sajian ruhaninya. Terima kasih, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Hapunten Ustadz, tadi disebat tamu soteran supaya dibagiakeun sapertos Bapak Ibu anu tos dumping gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengundang Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Dudi Mutakin MPDI, beliau ulama dari Jawa Barat, sebagai Dewan Pembina Yayasan Universitas Islam Bandung, konsultan dan praktisi pendidikan rumah tangga dan keluarga, pimpinan Pondok Pesantren Karya Madani, pimpinan Majelis Madani, dan pembina Majelis Taklim di Kota Bandung dan sekitarnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sekali lagi mungkin saya ingatkan, Bapak Ibu mangga diisi dulu biar enggak corencang, corencang ya. Jadi isi dulu, diisi sampai satu saf ini penuh, baru membuat baris yang baru. Baik, tanpa berlama lagi kepada Ustazuna Kiai Haji Dudi Mutakin MPDI, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin, ya, saya bukan tamu di masjid ini. Karena saya tahu bolak-baliknya Masjid Mujahidin ngebangun gagal. Ini masjid yang paling lama dibangun di dunia. Ya, paling lama. Karena sangat terbuka ya. Sangat terbuka untuk ide-ide yang datang. Itu luar biasa. Akhirnya beres-beres. Nah, hadirin, saya menapaki, mendalami falsafah pendiri Muhammadiyah ini. Dan satu yang saya garis bawahi, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini filosofisnya dalam sekali. Celaka untuk orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Siapa? Kalau dari ayat lain, mereka yang saling menghina, mereka yang saling gibah, mereka yang yadungul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka yang tidak membuat Islam sebagai perilaku. Sementara ini umat Islam dibodohi dengan doa, dengan bahasa kekuatan doa. Moal diijabah ahli maksiat ngadoa rek kuat kumaha ge. Iya kan? Dengan bahasa mari kita selesaikan semua dengan doa. Dan akhirnya kesannya yang doanya diijabah tuh kiai. Ujungnya diadakanlah acara doa bersama, tapi tanpa kiai itu tidak akan diijabah. Kan bahaya itu. Padahal doa teh ibu yang dizolimi oleh suaminya, disakiti oleh suaminya, tidak perlu marah kepada suami. Cukup dekatkan diri kepada Allah saja. Setelah dekat, harewoskeun ke Allah. Ya Allah, cekek, beres. Artinya, teu kudu riweuh, kan gitu. Iya, ulah dicekek ulah. Doakan kebaikan. Sebab kalau dicekek nanti suami kelepek-kelepek sakit, kita juga yang repot kan. Jadi doakan kebaikan saja. Artinya, doa itu milik kita semua. Semua saya melihat Islam ini kumpulan mantra-mantra dan jampe-jampe. Ustaz, hoyong benghar naon jampena usaha. Ustaz hutang hoyong lunas naon doana bayar. Itu. Nah, jadi Masya Allah. Kita sudah dilemahkan oleh diri kita sendiri. Bahkan saya pernah mendapatkan ajaran. Ustaz sekarang mau haji ya, waktu tahun 90 itu. Ustaz mau haji ya? Ya. Supaya pulang haji nanti usahanya sukses. Baca di sana surat Al-Waqiah 10 kali setiap pagi. Nah, hubungan Waqiah jeung usaha. Surat Waqiah itu surat kiamat. Oh ternyata kalau ingin sukses harus ingat kiamat dan kematian supaya tidak serakah. Kan gitu. Metong rewog sok sing ingat karena maut, karena kiamat itu maksudnya. Tapi dijadikan jampe mantra-mantra. Ustadz kumahanya carana supaya suami setia. Talian make rante cang-cang beres. Itu. Jadi ini Islam itu tidak dijadikan nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat untuk perilaku kita. Ramadan sudah. Sholat terus. Ada nggak sih taraweh terakhir? Halo? Ayat? Ada? Tidak ada tahajud. Dua terus. Asik taraweh terakhir. Hey. Rek maut. Nah jadi Masya Allah, dibuat semua agama itu seolah-olah hanya ritual saja. Sok gerak unggal wengi baca ayat kursi upami. Kalau suami sedang nyenyak tidur baca ayat kursi di sebelahnya.
tong kagok tahlilnya la ilaha illallah, la ilaha illallah beres. Saya pernah istri saya talkin tahlil di sebelah saya waktu saya nyenyak tidur la ilaha illallah lilir. Umi kunaon Bapak maot? Ah henteu Pak. Ya mah keimanan ulah di dia tuh. Di ditu kesannya saya mau meninggal. Padahal kan teu naon kan? Sesuai la ilaha illallah. Nah, agama harusnya membentuk sesuatu. Semua ibadah la'allakum tattaqun. Semua ibadah, bukan hanya saum. Fungsi daripada sholat taqarrub. Fungsi daripada taqarrub kenal. Iya kan? Mengenali Allah. Belum sholat kalau kita belum semakin kagum kepada Allah. Kenapa urusannya harus semakin kagum kepada Allah? Setiap rokaat kita ucapkan takbir. Jang naon takbir sok? Pak ingin makin cinta kepada ibu Pak. Puji setiap saat Pak. Unggal ngalieu katingal gelis. Unggal ngalieu katingal gelis gitu. Saya yakin akan tumbuh itu. Perasaan cantik meskipun kenyataannya cantik. Akan tumbuh, akan tumbuh. Waktu zaman stres tah, zaman Covid. Ikan cupang sagede kieu 5 jutanya. Itu hiji dipelihara, terus saya ditinggali, diindah-indah, dipuji terus. Indah tuh. Istri juga Pak, puji terus Pak. Sebab Allah sudah mengingatkan kita, menasehati kita dalam salat. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Puji. Memuji Allah plus harus wajib memuji ciptaannya. Iya kan? Ibu jagoan masak. Ibu hebat. Ibu saya puji. Gelisna, rikatna, segala rupa aktivitas, segala macamnya hebat. Saya puji luar biasa. Terus ibu masak di rumah. Saya datang bertamu. Dan ibu tahu bahwa saya biasa memuji. Cerita kepada semua orang tentang ibu. Pas masak, pas makan. Saya langsung nyingir, ibu iya sayur asam di mana? Senyum ibu teh. Ini teu pararuguh kieu ini mester di mana? Asam teh, asin teh kumaha teh? Ini asa beusi we. Diledek sayur asam buatannya. Kira-kira pujian saya ke ibu itu masih tetap ada enggak? Hapus. Saya memuji Allah, Allahu Akbar. Saya memuji Allah, Alhamdulillah. Tapi saya menghina istri saya. Pujian saya ke Allah masih ada enggak? Hapus. Tuh. Ingin memuji, puji Allah. Puji juga ciptaannya. Tapi Ustaz, saya memuji Allah karena memang anugerahnya luar biasa. Saya tidak memuji istri saya. Istri saya pika sebelen Ustaz. Ya harus difahami. Memang wanita mah pika sebelen. Tidak usah dijadikan alasan keburukan ya. Ari enggas jelas mau gandeng. Gandeng. Perlu enggak suara harimau dijadikan alasan gandeng? Udah maklumi saja deh gitu sorana. Betul tuh. Wanita pika sebelen perlu dibahas. Tuh perlu dah memang geus gitu. Nah gitu. Sok bagaimana tidak pika sebelen geura. Pah, Bapak, naon es jeruk kopi. Kumaha mamah we meh gampang. Nu bener es jeruk kopi. Yang geus jeruk we lah. Mun dimake lah mun teu hayang pisan. Salah kan? Es jeruk kopi. Kopi. Tadi jeruk. Ya, salah deh. Ngobrol dengan mereka mah teu bener lah. Kenapa? Ya seperti itu. Jadi maklum jangan Ustaz Ihsan. Maklum saja memang gitu. Cangkel. Ngobrol dengan makhluk yang untung mereka teh diberi indah ya. Dan mun teu diberi indah mah ditaringgalkeun itu asli. Gitu. Nah, oke. Jadi sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Karena Allah mendengar orang yang memuji. Ayo puji ciptaan Allah. Nah hadirin. Setelah Allahu Akbar dalam sholat. Merendah kita. Apa sih efek dari merendah? Efek dari merendah itu mudah menerima apapun yang indah meskipun sederhana. Sok ibu di sini. Kalau ibu tidak kosongkan hati, tidak kosongkan fikir, saya yakin ibu bapak semua mendengar saya sambil protes. Tuh gitu, tuh bisa, atau bener. Kosongkan dulu, rendahkan dulu diri kita.
Saya ingat almarhum pun Bapak Allah yarham itu meminta saya untuk sing getol ngaji, sing bisa ngadangu, kudu pinter ngupingkeun. Saya dilatih untuk bisa mendengar. Ternyata mendengar tuh tidak mudah. Oh, kosongkan dulu. Sekarang saya khutbah Jumat saja paling mujahidin. Tidak di banyak tempat 3 kali, 4 kali lah 1 tahun. Sudah sisanya mendengar. Ternyata jadi mustami khutbah Jumat itu nikmatnya luar biasa. Bisa heuai. Jadi khotib mah hese heuaina. Dan waktu kejadian Mang Oded kan, Mang Oded di sini meninggal kan. Minggu sebelumnya kan saya sama duduk di situ. Saya pengen sigananya mun ngalengkah tidinya ka dieu ka mimbar maot nikmat sigananya. Udah ternyata tidak maut. Minggu depannya Mang Oded meninggal. Asa ditikung eta ku Mang Oded. Iya padahal saya pengen meninggal di iklim Jumatan itu, Masya Allah. Itu. Jadi sekali lagi, agama untuk apa? Agama itu untuk nasihat kepada diri kita. Nasihat apa? Yang paling dekat saja, untuk semakin membuat kita kenal kepada Allah. Itu agama. Zakat, infak, sodakoh. Apa bisa kita mengenali Allah dengan zakat, infak, sodakoh? Kalau sesekali tidak. Harus rajin, terus wewer. Harus rajin, harus sehabisnya. Saseepna. Saya berusaha, maaf boleh tahadus bini emas saja. Saya habiskan harta saya untuk madrasah. Karena madrasah yang tadi disampaikan, itu madrasah saya gratis sudah 25 tahun. Saya tidak minta sumbangan. Kemana-mana enggak, saya pengen sendiri. Pokoknya sama hotna. Iya. Saya habiskan sendiri semuanya. Bayar honor guru, makan santrinya karena boarding school. Sendiri semua. Allah tidak memiskinkan saya. Betul tuh? Anger kasep. Udah percuma benghar teu kasep. Benghar teu kasepan mubadir. Itu. Anger gitu, begini gitu. Saya coba lagi bikin berbagai kegiatan. Semuanya saya handle sendiri. Kegiatan pengajian apapun itu keluar uang, bukan dapat uang. Kan banyak orang punya majelis taklim gede-gede malah dapat uang kan. Saya enggak, sebaliknya. Alhamdulillah. Efeknya wallahu alam saya belum dapat itu. Tapi efek yang saya harapkan apa? Mata hati saya tidak lagi ditutupi oleh harta. Ya kan? Hartanya sudah membuka, pergi dari hati saya. Dan mata hati saya saya berharap bisa lebih tegas, bisa lebih jelas melihat keagungan Allah. Melihat menantu yang rada beda jeung urang. Pan ayeuna minantu teh pasti beda ada cetakan batur. Ya, saya melihat menantu yang berbeda, saya bisa tersenyum. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan keragaman di rumah kami. Iya kan? Terus menantu teh kebayang kan? Dari kamarnya dia keluar ngambil piring makan, balik lagi ke kamarnya, beres makan di kamarnya, simpen di tempat cucian, di kumbahanana kumitoha, kupun bojo. Saya bertanya kepada istri saya, Umi, kan eta teh nu itu, mohon. Nah di kumbahan ku Umi, keun, urang pikanyaah, engke hiji waktos anjeuna mikanyaah urang, beres. Masalah teu? Enggak ada masalah. Minantu nemut mobil mitoha, ngagosrek. Gores we. Alhamdulillah. Aya tukang cat Peryogi Artos. Beres. Aman. Tidak ada masalah. Sok naon masalah dina hirup. Enggak ada kan? Sepanjang mata kita terbuka. Kapan kita tidak bisa melihat sesuatu dari sisi indah? Ketika mata kita masih tertutup. Apa yang menutupi mata kita? Harta, benda. Iya kan? Ibu ditutupi oleh cinta kepada suami. Sampai ibu berani ngalawan ke Allah. Bener tuh? Poek we tentang Allah teh. Ku cinta-cintana ibu ke suami. Nu aing gitu bahasana teh. Padahal sebetulnya nu aing teh istri punya suami atau suami milik istri? Halo? Suami milik istri atau istri milik suami? Atau pemilik-milik? Hah? Enggak bu. Dulu nih bisi hilap. Nu ditikahkan bapak ka ibu, ibu ka bapak. Hei bapak ka ibu. Cep Dudi ku bapak dikawinkan ai anak bapak.
kahidep nu dikawinkeun ai cep Dudi. Ai kahidep kan itu kalayan mahar seperangkat alat sholat berikut sertifikat wakaf dan marbotnya dibayar tunai. Tong kagok atuh mahar teh. Masjid wakaf tah. Tampi nikahna neng ai putra bapak. Jadi nu ditikahkeun ai Dudi. Ai Dudi nikah teu? Henteu. Nah henteu. Nampi nikahna ai. Kartos di jalan aya nu nitip deui tampi ulah. Kayak ulah nolak. Ma tobalakum nu cocok teu cocok liwat kan gitu. Ibu jangan menghalangi itu hanya karena alasan ibu cinta dan cinta ibu menutupi mata hati ibu sampai ibu berani melawan Allah. Betul kan? Jangan ulah ngalawan ke Allah, mangga ya Allah. Sadaya-daya da abdi mah la haula wala quwata illa billah. Beres. Kartosnya rada berat. Kenapa? Kenapa berat? Karena mata hati kita masih ditutup harta benda dan cinta. Itu. Kalau tidak ditutup ke harta benda dan cinta mah moal aya koruptor moal. Bahkan makan gratis ge lancar moal ngahutang. Ya kan? Kalau mata hatinya tidak tertutup. Karena itu zakat, infak, sedekah fungsinya apa? Membuka mata hati, melihat keagungan Allah sampai setua apapun istri kita, kita akan merasa dia istimewa karena dia dari Allah amanahnya. Istri amanah dari Allah. Saya dapat amanah Pak Usep, handphone dari Pak Usep. Tahun 8 genep, jadul handphone awal. Tapi saya tahu bahwa Pak Usep tuh sekarang adalah wakil presiden. Kira-kira ini handphone jadul yang nyaris tidak terpakai dijaga tuh. Dijaga. Kenang-kenangan dari yang mulia. Betul? Istri Pak itu dari siapa? Dari Allah yang mulia atau dari hasil kita nyari? Nah, dari Allah yang mulia. Karena istri dari Allah yang mulia, kira-kira suami akan menjaga serius gak? Meskipun sudah dijembel ngajepret, tetap. Dijembel ngajepret, diciwit ngagorowok tengenaheun. Itu tetap akan dijaga karena ini anugerah dari yang maha mulia. Bahkan dijaganya pun bukan hanya dijaga, dirawat keindahannya. Cantiknya istri itu dirawat di modalan. Mama 5 juta skincare. Papa meni bager ka mama teh miwarang skincare meni 5 juta. Eta teh amanah ti Allah. Bapak nggak mau nanti di akhirat ditanya, kenapa istrinya tidak makin cantik kan itu? Mama 5 juta, pedicure, manicure. Mama ini 60 juta, kanggo naon buat apa Pak 60 juta? Kamari papa ningali mama main badminton. Nah anu nyangsang lain kok ngadon beteng. Saya 60 juta beres deh. Meresan beteng. Itu namanya luar biasa. Dan catat nih kepada bapak dan laki-laki semua ini. Saya dapat nasihat pun bapak Allah yarham. Nasihat saya waktu awal rumah tangga dulu. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang membuat istrinya semakin cantik. Membuat seorang wanita semakin cantik setelah menjadi istrinya. Laki. Laki gitu. Ya laki-laki itu seorang wanita makin cantik setelah menjadi istrinya. Suatu saat istri saya kan reuni, Pak Usep. Isan, reuni. Pas reuni itu teman-temannya ngobrol, komentar. Si Umi meni beuki geulis wae, gitu. Atau saya teh dijuru ngomong, aing. Satu ngerawat napan orang. Tuh. Aing, itu dirawat ku batur nya sadisan. Nah itu. Jadi kembali lagi, agama ibadah yang Allah perintahkan bukan untuk Allah, tapi untuk menasehati perilaku kita, untuk membangun karakter. Untuk membangun karakter dimulainya dari kenal dulu kepada Allah. Sudah kenal kepada Allah, baru kita akan kagum kepada Allah.
Setelah kagum, kita akan jaga semua amanahnya. Kita akan melakukan sesuatu supaya Allah ridho. Dan kita tinggalkan apapun yang Allah tidak ridho. Kemarin kopi manis pagi hari Allah ridho buat saya. Sekarang Allah sudah tidak ridho. Kunaon, saya curiga kan? Kekelayangan kemana-mana orang ungguk-unggukan, senyum. Kunaon, orang pada senyum. Akhirnya saya cek ke lab, oh ternyata gula naik. Manis itu. Wah gulana naik gara-gara es doger tah. Es doger pakai duren dan tape ketan. Juara eta mah geus. Sut langsung. Gula manis. Ya sudah, sekarang kopi manis itu sudah mendekati haram untuk saya. Bala-bala sudah rada haram. Sudah geus dilarang gitu kia sudah. Ya sudah, saya tinggal menikmati saja apa yang diizinkan, apa yang Allah ridhoi saja gitu. Seperti itu. Nasi, terus sudah. Dan memang kebetulan makan mas saya sedikit tidak pernah lebih dari 1 piring metung. Aman. Nah, jadi hadirin, mari kita kagumi Allah supaya nikmat beramal soleh. Nah, tahajud nikmat tidak? Bohong, mun belum kenal Allah mah cangkel keke asli. Saum nikmat bohong kalau belum kenal Allah mah keke lapar. Tapi kalau sudah kenal Allah, seperti Imam Ghazali, tertinggal tahajud 1 malam saja, menangisnya panjang sampai duhur. Kenapa? Karena kesempatan bertemu Allah tidak terjadi malam itu. Rasulullah hebat tidak? Tahajudnya sampai panjang, sampai bengkak-bengkak hebat tuh. Ente, da sono eta mah ka Allah, da urang ge mun sono mah bakal kitu. Betul? Itu mah wajar, itu keniscayaan. Wajar. Usep waktu sarita dengan calon istri, kalau ketemu pengen rada lama, pengen gagancangan. Rada lama kan gitu. Kenapa? Wajar. Eta Pak Usep, ari apel, meni 4 jam, 5 jam, satia pisan. Lain satia memang kudu gitu kan itu. Karena kenal. Kartos. Ya mamanya sholat, kunaon sholat ngebut cingcirin yang belum kenal kepada Allah. Enggak, kalau sudah kenal kepada Allah mah insya Allah. Bahkan semua orientasi fikir di sini ada pelukis. Melukis juga semua tentang keagungan Allah. Kalau memang sudah sangat kenal kepada Allah. Ayah Lady Di, tadi lukis, tetap keagungan Allah. Ada taman yang indah, pemandangan yang indah, tadi lukis, tetap keagungan Allah. Yang akan dia gambarkan melalui imajinasi dia. Seperti itu. Bahkan azan. Azan itu panggilan sholat, betul ya? Kenapa panggilan sholat dimulai dengan takbir? Allahu Akbar, kunaon. Kenapa enggak langsung saja hayya 'alas shalah, metong panjang teuing? Iya kan? Kenapa dimulai dari takbir, diingatkan kepada kita yang kenal kepada Allah bahwa Allah Maha Besar. Mang Andri sedang ngoprek mobil azan, Allahu Akbar, dinasi dan inspirasi yang luar biasa. Allahu Akbar, tulisan kecil, Allah Maha Besar. Ibu sedang masak, keur ngagoreng, pareuman heula teu naon bantat ge. Yang penting Allah Maha Besar gitu. Enggak ada bahasa kayak kagok, enggak ada. Kalau sudah kenal kepada Allah. Ibu sedang taun sama suami, pas adan. Gitu, pikirannya negatif. Ibu sedang sama suami, sedang kerja bakti, taun. Ibu sedang taun subuh-subuh, pas azan, diberesan atau sholat heula? Langsung ibu ngejat, berdiri. Salaki letik, Allah Maha Besar. Beres kan? Udah. Itu. Tuh pikirannya sanes nu salaki letik lain. Salaki letik, Allah Maha Besar. Beres kan? Oh itu panggilan yang luar biasa itu. Oke. Setelah itu sudah kita kenal kepada Allah. Kita menjadi hamba yang sujud terus kepada Allah. Merendah terus kepada Allah. Bahkan takut ditinggalkan oleh Allah. Itu akan luar biasa. Nah kemudian kalau sudah begitu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, apa sih wujud daripada ketakwaan? Tong nyebut geus takwa lah.
kalau belum berakhlak mulia. Tuh. Jadi berakhlak mulia itu berbuat semuanya karena Allah, apapun itu berakhlak mulia. Jangan sebut kita kenal Allah yang maha besar kalau kita belum berkarya besar. Saya menulis bestseller tulisan saya. Sampai angka keuntungannya 10 miliar. Itu tulisan saya. Itu karya besar bukan? Bahkan sudah cetak ulang 10 kali. Itu karya besar bukan? Belum karya besar. Dia baru karya yang berharga 10 miliar. Apa yang disebut karya besar? Semua karya yang dibayar hanya oleh Allah saja. Itu karya besar. Ibu menyusui anak, itu karya besar bukan? Ya, karena ibu tidak minta diburuhan. Betul? Itu karya besar, Bu. Makin banyak anak ibu, karya ibu makin besar. Sekarang anak ibu berapa, Bu? 2. Karya ibu hanya 2. Tapi itu karya besar. Dan Bapak menurut Rasulullah, Pak, kalau istrimu menyusui, bayar. Dan Nabi Muhammad waktu kecil, Muhammad kecil itu disusui oleh Halimah. Dan Halimah dibayar. Masa istri tidak dibayar? Iya enggak? Bayarlah. Bayar. Saya membayar istri saya. Anak saya disusui, saya hitung saja. 1 anak, 2 kaleng. Sufor. Kali 52, kali 2. 52 minggu 1 tahun, kali 2, 104 minggu. Sabaraha entah, saya bayar istri saya, lunas. Malayar tuh. Bayar, Pak, bayar. Aslina itu mah perintah Rasul. Dan ibu juga tidak minta dibayar kan kacidawe, Bapak tuh bayar. Mengkaning sok nyoro. Kan itu. Itu luar biasa. Oh, itu karya besar. Menyusui itu mangku ngais. Ngajarin jalan, ya kan? Menyuapi itu karya besar. Karya besar yang membuat kita pantas bertemu dengan Allah yang maha besar. Ingin liqa'a rabbi, ingin bertemu dengan Allah. Caranya jadilah orang yang memiliki karya besar. Suami berkarya besar. Tipe laki-laki itu setia. Pagi, siang, sore, malam cari nafkah. Diberikan kepada istrinya. Dicarikan ke pemajikanana. Disentakan bahkan disebut pembohong suami oleh istrinya. Iya kan? Jarang jarang suami nyebut istrinya pembohong. Tapi kalau istri banyak yang nyebut suaminya pembohong. Insya Allah. Tetapnya udah dimarah juga. Nyari lagi nafkah teh kasihin lagi ke istri. Satia teh. Makanya istri teh geus teu puguh alaeunana masih ngasih. Satia teh. Jangan sebut kami tidak setia. Kalaupun kami jatuh cinta karena ada dia yang lewat. Kia. Ada nggak laki-laki yang dididik bohong ku bapana, ku ibuna? Laki-laki dididik bohong Ustaz Ihsan oleh orang tuanya ada nggak? Nggak ada. Semua laki-laki diajari jujur oleh orang tuanya. Sejak kapan laki-laki pembohong? Setelah berumah tangga. Sejak kapan laki-laki pembohong? Sanggeus kawin jeung marane. Jadi siapa yang mencetak kami jadi bohong? Woi. Ente. Ya. Sejatinya kami manusia-manusia yang ingin jujur dan tetap jujur. Tapi karena kalian menjadi jaksa penuntut umum, jadi kami rada rudet. Di mana? Di kantor. Nah telat. Macet di mana? Bundaran mana? Wah, rudet. Pencetak kebohongan. Nah, jadi itu. Sok. Jadilah seorang yang bertakwa dan jangan mengaku takwa kalau belum berakhlak mulia. Perilaku, karakter yang memang dicetak dalam diri untuk bisa mendapatkan ridho Allah saja. Kenapa akhlak kita harus mulia? Supaya sehat. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, anak. Enggak ada gunanya orang-orang, enggak ada gunanya. Dudi mutakin maut, didoakan ku 1000 orang. Mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan diampuni. Sigana mau 1000 Pak Usep. Karena rumah saya 200 meter ke makam. Jadi nu nganter ge sakitueun.
Pun anak naros, nah pak bumi teh caket makam, meh gampang. Teu kudu make full rider, di mana kalian tidak ada, pan bapak bisa sorangan mun maot. Itu. Meh gampang lah, ulang ngaririweuh. Itu tinggal kecilikeun nyalira tos beres. Mangkaning Ramadan tahun kamari eta ku Pak RW di Cana Ustad ka dieu. Hayu ka pangker aya naon ka makam rek naon. Hayu. Diajak ka makam Pak Usep keung teu petang ke Ustad pamimot di dieu umi di dieu. Alah geus disiapkeun. Ke urang merek mot di Mekah. Ke. Ari kematian perlu disiapkan? Persiapan kematian perlu? Perlu tidak? Hei. Perlu? Ulah stres. Der meser makam di San Diego Hill. Maut nama di Inggris kan tebugut lah. Beli makam di Kapamiftah tadi Al Firdaus. Nanaonan nyiapkeun kain kafan di bumi alah ka keung-keung. Kan eta mah tugas nu harirup. Jadi apa yang harus kita lakukan tentang kematian? Nasihati diri kita dengan akhlak mulia dan waspadai kematian. Jangan sampai kita meninggal justru dalam keadaan salah. Suami pulang di pipi ada lipstik. Kumahakeun? Gaplok ulah. Entong. Bisi pas ngagaplok pas maut pembunuhan. Marah jangan. Jangan. Bisi pas marah pas maut. Akang eta nanonan dina pipi aya lipstik urut batuk. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Waspadai kematian. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan Allah ridho, dalam keadaan Allah kita rindu kepada Allah, kan itu. Karena itu terus kalimah thayyibah kita sebutkan setiap hari. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Atau doakan setiap orang yang kita lihat di jalan. Tadi juga ada bapak-bapak mentas. Saya doakan si bapak itu yang mentas itu. Mudah-mudahan sing beunghar. Sing soleh, sing ka surga. Sing beunghar, sing beunghar, sing beunghar. Kunaon didoakan sing beunghar? Karena nu beunghar mah moal mentas. Sok mentas keneh. Can beunghar gitu. Nu mentas keneh nu beunghar mah moal mentas. Itu. Jadi udah isi aja dengan doa hidup kita. Ningali caroge di ketebihan. Jangan penuh abong caroge dicuriga. Jangan. Udah doakan soleh ya Allah. Udah. Kalaupun dia punya istri lagi mudah-mudahan sing bahagia. Beres. Udah. Setuju bu membahagia. Ari ibu teh pengen membahagiakan suami. Semua suami ingin membahagiakan istri. Sok taros. Semua bapak setiap keluar rumah pasti pulangnya pengen bawa oleh-oleh untuk istri, betul? Dan sekarang tidak pernah bawa, kenapa? Udah sering diprotes. Bawa oleh-oleh, martabak harga 5 juta, carekan. Nah, martabak 5 juta, mending beli suweng. Dasar lalaki kita bisa, mending kio-kio kudu 5 juta, mama itu, papa teh nyaa itu ka mama teh. Ngajak martabak teh karena sepah, wah 5 juta, guys. Udah beres gitu, lama tuh meser martabak, hoyong meser oleh-oleh kanggo bojo leres pak. Semua laki-laki. Meser martabak pisin teh geuning nu aripis. Nu 1000-an, 2 siki. Papa, mama resep martabak Imam Mirah mah. Ih, ngeunah. Di mana meserna geus stok nikmati saja. Pas ibu terang meserna tidinya pangaosna 1000-an. Apa kata ibu ke bapak? 1000 eta teh? Nya. Dasar pedit meuli tengan 2 har. Salah deui. Urang mah da serba salah, Pak. Geus, Pak. Insyaallah bapak-bapak ini ahli surga tanpa hisab. Iya. Apa kata malaikat? Bapak surga. Nah ke surga. Neraka sudah kamu dapatkan di dunia. Nah. Itu. Nah, surga ya mah. Itu ya, jadi karakter. Jadi akhlak. Dari mulai cara makan, minum, cara tidur, jam makan, jam minum, jam tidur, itu kita atur. Apakah betul makannya seperti kayak orang Belanda bilang sehari 3 kali? Enggak juga. Jangan makan sebelum lapar dan jangan makan sampai kenyang. Itu kata Rasulullah sudah. Tapi jangan juga sampai salatri. Sampai tiris ngesang ulah. Terus bebeja kabatur, urang salatri. Elah meni sombong. Meni lapar di umum-umum, ya kan? Seperti itu. Nah oke, jadi setelah karakter yang bagus, hadir karakter yang akhlak. Semuanya untuk merayu Allah, supaya Allah mencintai kita.
Jangan ngomong kita sudah bertakwa kalau akhlak kita belum beres. Dan jangan ngomong kita sudah bertakwa kalau kita belum mengagumi Allah. Karena itu perjuangkan ibadah kita, ibadah yang membuat kita semakin kenal dengan Allah. Saya selalu berdoa begini meskipun sampai saat ini belum terjadi. Ya Allah, izinkan saya menikmati indahnya mengenalimu dan indahnya menikmati rindu padamu. Saya ingin sekali rindu kepada Allah. Sampai la khaufun alaihim walahum yazanun. Sampai tidak takut lagi, tidak akan sedih lagi. Bagaimana bisa sedih? Bersama saya ada Allah yang maha hebat. Saya tidak takut miskin karena bersama saya ada Allah yang maha kaya. Ya kan? Saya tidak akan takut sakit karena ada Allah yang maha penyembuh. Dan saya tahu sakit ini adalah ampunan darinya. Dan saya akan harus sehatkan. Karena tugas saya menjaga supaya ini kembali sehat. Kan itu. Udah. Saya cintai Allah, maka Allah yang akan menjaga semua yang saya cintai. Ibu tidak perlu repot-repot mencintai suami. Cukup cintai saja Allah. Cukup taat saja kepada Allah. Semua yang ibu cintai akan Allah jaga untuk kita. Tuh. Mau setuju Bu? Ari rizki yang memberi siapa? Yakin? Asli? Yakin? Yang memberi rizki Allah. Terus beres. Suami bukan yang memberi rizki. Suami bukan. Bukan. Yang sudah tidak punya suami kita bilang, enggak lah. Di Allah lah orang si akang geus paeh. Waduh, kita nyebut nage paeh. Kita pun lancak geus paeh, orang hirup peningan. Kan itu ya. Oke. Siapa yang memberi rizki? Yakin? Kalau suami 10 bulan tidak ngasih uang ke ibu, ibu mau lotot ke saha? Si Ganu. Ada si eta mah kitu. Siga nu heueuh iman teh. Suami pas giliran teh dibere, molotot kepada suami. Sudah tetap saja kepada Allah. Kalau suami tidak memberi rizki, sudah. Ya Allah, saya tidak akan minta nafkah dari suami karena itu kewajiban dia. Terserah mau ngasih mau tidak. Saya akan tetap sujud padamu. Dan saya yakin rizki akan datang dari Allah insya Allah. Tenang Pak, tenang. Ini dalil pembelaan kepada Bapak. Supaya Bapak regrek. Dan kepada Bapak yang sekarang istrinya 2, Pak titip. Kilir itu tetap wajib. Kilir teh wajib. Buat Bapak yang istrinya 2, 3, 4. Nafkah itu tidak ada pensiunnya Pak. Setuju Bu ya? Jadi meskipun istri 4 tetap harus kasih nafkah. Kaopatanana. Betul? Ini yang saya bayangkan Pak Usep. Kalau istri saya 2. Istri saya di Ciberem. Terus yang kedua saya ambil supaya rada jauh di Cicaheum. Terus umur teh makin tua kan. Kilir tetap wajib kan. Kebayang tuh di tengah-tengah rempo harus wajib kilir. Kita cicing orang tena pager. Cek pemuda teh. Abah rek daun eta. Hayang kilir. Terus diantarkan ke pemuda teh ke Cicaheum karena mobil kijang. Brang sampai di Cicaheum. Eta perjalanan Bandung Cicaheum pegal tuh. Pegal dah aki-aki ya tuh. Aduh, meureun gitunya. Bari nulak cangkeng. Aduh. Terus udah sampai ketemu jeung si Ninu di belah ditu. Kira-kira rek nanaonan. Aduh, eta bab kilir udah. Itu masih saya pikir itu formulana supaya kilirnya bagus susah isan kade eta. Nah, jadi sudah, yang pasti kita harus berakhlak mulia. Akhlak mulia karena ketakwaan kita. Takwa karena kita kenal kepada Allah. Wujud daripada akhlak mulia yang jujur itu di mana? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu, sahabatmu, teman-temanmu, semua yang kamu kenal dari siksa api neraka. Saya tidak sholat, disiksa oleh Allah. Saya yang tidak sholat, dengan saya yang makan cabai, dan setiap saya makan cabai pasti nyeri beteng. Itu sama enggak? Makan cabai pasti nyeri beteng, dengan tidak sholat sama tidak haramnya? Halo? Sama tidak? Sama. Menzolimi diri sendiri. Nggak bisa kita
Abdi hayong bala-bala barijeng urang kolesterol tinggi. Sama enggak makan bala-bala di tengah kolesterol tinggi dengan meninggalkan sholat? Sepertinya mah sama. Sama-sama zolim kepada diri sendiri, betul? Udah. Dulu mah Pak Usep sayang namanya. Bala-bala tes. Jangan sampai kita mendapatkan neraka di dunia. Siapa? Kita. Yang tidak hati-hati dalam menjalankan hidup. Sok ibu sekarang usia 72. Lumpat buka handap sok. Karena tangga. Lumpat satarikna. Pinarakaun teu. Pinarakaun ti jali ke ragrag. Ngagubrak pan gitu terus para rotong. Umur 30 katabrak motor. Ngan retak tulang. Umur 40 retak jeung rada lesot engsel. Pun adi 57 katabrak motor bubuk pak. Sampai anak seep, pun adik nu bungsu, bubuk sampai anak seep, pandangan seep, kan kieu unggul. Padahal dia teh hanya nyebrang aya motor teu make lampu. Jebret katabrak, tengah wengi. Dugi ka ayeuna tos 2 tahun teh candamang. Umur segini sudah tidak boleh. Umur Ustaz Ihsan lompat masih bisa Ustaz. Umur saya sudah harus berpegangan tangan di tangga teh bari nyepengan. Saya mungkin sedang duduk gini kasep, bener tuh? Kasep tuh? Ngan pas lempang yang ngeyeng, eta, kudu sadar umur tah. Kercali kasep, gagah, pas nangtung yang ngeyeng, bahaya. Yes. Jadi sudah berakhlak mulia lah ya. Dan akhlak mulia, wujud daripada akhlak mulia itu di mana? Di rumah. Jangan sebut kita sudah ramah dalam bergaul kalau kita tidak cukup ramah di dalam rumah. Itu. Hari ka istri kiranya harus ke sendal. Neng, sendal. Itu sendal bapak kadi kan. Itu kan bahasa paling enteng. Kadi kan sendal bapak itu. No eta lain. Hari ke orang lain, hapunten. Jujur tuh. Ke orang lain, hapunten dia. Ari ke istri eta sendal bang nyokotkeun. Jujur tuh? Tidak jujur. Bohong itu santun kepada orang lain, kepada seisi rumah tidak ada santun. Ini saya mendapatkan ajaran itu tipun Bapak. Tong jadi jelema gede wadul. Nukumaha? Kabatur sopan arika keluarga teu sopan. Saya ingat pun Waipingnya. Waiping teh aduh juara pisan. Rakana pun Bapak, dia tuh selalu saja, bahasanya tidak ada yang nyebut, orang mah asa-asanya nyebut bujur, beliau mah tara. Punten eta, tadi disebutkan kotor di lancingan pali pangker, tidak nyebut eta bujur kotor, henteu. Orang mah geus nyebut bujur kotor bari digaplok, eta bujur kotor. Eta pun uama, Masya Allah, bersih pisan. Itu juara itu. Saya nggak nemu lagi orang memiliki bahasa sesantun beliau. Nggak nemu lagi orang yang seperti itu. Itu namanya, apa namanya? Itu akhlak yang betul, jujur. Di luar indah, kepada orang lain sangat indah, ke seisi rumahnya pun juara. Eta namina kejujuran, akhlak. Jadi boleh nggak saya sebut bahwa saya sudah berakhlak mulia? Belum, kalau rumah saya belum beres. Tentang rumah Pak, sekarang saya khusus kepada bapak-bapak ini, terserah dengan ibu-ibu. Pak, ari istri teh ciptaan siapa Pak? Allah. Allah merawat nggak istri? Istri kita dirawat, oke. Dari sejak dikandung sampai hari ini, diamanahkan kepada kita. Serius nggak Allah merawat istri kita? Kalau serius Allah merawat istri kita, boleh nggak kita merawat istri kaleng-kaleng? Asal-asalan, boleh tuh? Digaplok mual ku Allah. Dan ciri laki-laki yang mencintai istri, cicing tong ngadangu. Ciri laki-laki yang mencintai istri, ini catatannya nih. Laki-laki yang mencintai istri, dia akan memberikan semua harta kepada istrinya. Teu diwareh-wareh. Cicing. Kalau saya punya uang 2 juta, saya kasihin semua kepada istri, juga kepada keluarga istri saya. Habis.
Terus orang yang bensin di mana? Pasti ayat ya Allah. Karena Allah akan membalasnya sab'asa nabila min kulli sumbulatin mi'ati habba. Akan dibalas oleh Allah. Saya sudah tidak peduli dengan bensin mobil saya, udah pasti di bensinan. Dan alhamdulillah Pak Usep, di Bandung ini ada 13 pom bensin yang kalau saya masuk gratis. Beres, Pan? Aslina. Jelema nu hirupna teu mayar nu kieu ye. Iri. Eta teh hasil pepelakan zaman Breto teh. Tuh. Iya kantun mengkol nelpon kan gaduna gratis. Rumah sakit gratis satu sok, obat gratis sok rek naon. Mun kawin deui ge kawa gratis. Beres. Nah itu. Pak, kalau Bapak punya uang memberi nafkah kepada istri wareh-wareh, ada 1.850.000 kabojokeun sesakeun 150 can cinta. Masih keneh boga kasieun ku lengkah, betul? Can percaya ka Allah, bro sadayana kabojo Pak. Insya Allah ku Allah urang diurus. Dan makin banyak memberi kepada istri, itu akan makin cinta kita pada istri. Bahagia nggak kalau punya istri kaya raya? Bahagia, atau sebengarkan sampai nanti Ustadz Ihsan di sauran ku Allah di akhirat. Ihsan, ku andeng malaikat teh. Ihsan, naon kat? Sakalian Dudi ka dieu. Tuh, duaan. Dudi, nangtung tah Dudi seluruh dunia nu namanya termasuk Dudi Al-Fayed. So. Nu di Mesir tehnya. Dodi teman Dodinya salah. Semua Dudi nararangtung sadunya. Lain. Dudi nu orang Indonesia, duar Dudi sa Indonesia nangtung. Dudi orang Bandung, orang Bandung sabra puluh orang tah. Salah. Dudi nu pangkasepna, tah nyalangcang we saurang. Hiji nu pangkasepna pasti hiji, da juara hiji mah hiji. Saya berdiri we. Setelah saya berdiri, Dudi ka dia Ihsan ka dia. Istri hiji, mana tuh? Oh. Satu asli istrina hiji. Oh. Terus ari harta. Saya kusa si eta. kan dibroken. Saya tidak meninggalkan waris. Saya berikan semua pada istri. Kalaupun saya ada harta waris, ya mobil aja itu. Mobil tacan kaical. Sudah saya tidak punya rumah sekarang. Bumi di mana tegaduh, dapun bojo. Dapun anak. Sudah saya berikan semua. Dekajang naon sok urang. Saya asli cek malaikat, saya ku saya eta. Hanya geus satu. Wus, langsung surga tanpa hisab. Bahagia tuh. Oh, udah eta. Allah eta ta. Langsung surga tanpa hisab. Wus, di jalan ketemu sama istri saya. Bapak, kemana? Surga, bidadari. Ngegubrak pan si eta ta. Ya, bidadari. Nah, beres. Umi karena eta ngajentul di dinya. Iya LPJ, alah coba. Laporan pertanggungjawaban. Aduh. Apa kata saya di atas kereta? Hakan ta LPJ. Beres. Mending ka surga dihisab, mending ulah. Terus pasikeun Pak sadayana ka bojo. Omat amanatkeun ka bojo. Sing sering sodakoh ka Muhammadiyah. Tah geus beres. Nya ulah ku nyalira bisi hisabna berat. Itu. Udah enteng. Itu yang kita harapkan ya Ustaz. Itu yang kita harapkan. Sok dan naon deui atuh. Setelah saya masuk di usia ini, ya Allah ya Rabbana, jang naon artos teh. Jajan geus teu bisa, jajan tangan we. Kuliner sudah semua dilarang, ya kan? Traveling sudah tidak terlalu jauh. Paling silaturahim ka uwa, ka emang, ka bibi, ka adil, ka lanceuk, segitu. Tidur sudah tidak nyenyak, sudah diganti dengan tahajud. Iya kan? Makan sudah tidak banyak, sudah diganti saum Senin Kemis. Traveling sudah diganti dengan kegiatan silaturahim. Sok, kanggo naon artos. Dan resep ngitungna. Gitu. Saya ngumpulin uang, terkumpullah uang, beli handphone. Sebut sajalah 25 juta. Oprek handphone teh, lagi jalan ti Tajong, brug. Pepes, eta artos, tetap artos 25 juta atau jadi runtah? Sakitu. Jadi mending jadi runtah, mending pasikeun ka bojo. Pasikeunana bari rada judes pameh gaya.
Makan. Itu udah kasihin ke istri, Pak, udah kasihin. Sudah Bapak nggak usah punya uang, turutan. Asli. Kalau laki-laki, saya ingat nasihat pun Bapak, lalaki mah tong biasakeun nyekelan duit, moal bener. Itu pun Bapak tah. Jadi kasihin aja ke istri, Indra. Kasihin ke istri, Indra. Udah kasihin aja semua ke istri. Berapapun kita nggak usah pegang duit. Saya pernah mencoba pegang uang 30 juta. Cangkel atuh nya di sakuan we. Iya, nggak usah udah kasihin aja ke siapa aja lah. Sudah bagi-bagi. Insya Allah kita akan jemput nanti di masa kapan coba? Di masa kita renta, di mana kita butuh doa dan bala bantuan. Mun mentas anu mang mentaskeun, mun nangtung anu mang nangtungkeun, mun tuang anu mang nyandakeun. Iya kan? Luar biasa. Ketika kita berbagi hari ini kepada orang-orang, suatu saat kita tidak berdaya, akan Allah utus orang-orang untuk berbagi kemampuan dengan kita. Saya sudah punya kegiatan rutin ini setiap Jumat berbagi dengan lansia. Kan ditanya apa alasannya? Alasan saya sederhana. Kalau Allah izinkan saya punya usia renta, saya berharap ada orang yang Allah utus untuk membantu saya. Mantuan mapak kajamban sok. Karena itu saya tidak pernah berani untuk ngalamun ya. Upami pun bojongan tunken kumaha. Saya tidak berani dia meninggal duluan. Saya lebih memilih saya meninggal duluan. Dan memang kitunya pameget yang istri mah pami ditaros. Pak, yang bagusnya meninggal duluan bapak dulu ibu dulu. Pak, bapak dulu, ibu dulu. Ibunya, bapak mah ngaku bapak. Saya tidak berani hidup tanpa istri. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu, opi kedang mau tipayun, ibu lah, bapak lah. Tuh, saya tamak kita maihan ka orang teh. Kita udah maihan ka orang teh. Jadi sebetulnya siapa yang cinta teh? Lu gua. Nah, ya. Dia lebih rela laki-laki meninggal duluan jahatnya. Kita teh nungan nafkahan, Itu mah seperti pemuda yang patah hati, dibere pulsa ku urang, dibere data ku urang, handphone ge ti urang harita nu meuli nomerna urang. Nah, ari WhatsAppan jeung batur. Siga kitu tah perempuan tah. Jadi lalaki mah satia. Betul? Setia siapa laki-laki perempuan? Pret lalaki atuh. Begini. Ibu punya foto bapak umur 20 tahun? 22 lah ya. Ada ya? Kasep mana jeung ayeuna? Tuh bisa, nu jelas. Kasep umur bapak 22 atau kasep ayeuna? Ayeuna. Lalaki mah beuki ka dieu teh beuki puguh rupana asal di baju gitu. Asal di baju. Beuki puguh rupana lalaki mah. Betul. Wajar enggak kalau ibu makin sayang? Wajar, udah jelas bentukna. Ayeuna ibu punya foto umur 22. Gelis mana jeung ayeuna? Jujur. Nges, jujur. Ayeuna mah bapak sok nyauran, ibu mayun atuh ka dia. Ibu menghadap atuh ke sini. Udah, sugan teh masih membelakang tuh. Gelis mana ibu umur 22 jeung ayeuna? Wajar enggak kalau saya sebut bapak teh Satya? Halo? Wajar. Tah, Satya. Yang oleh kalian disebut kami pembohong teh setia. Iya kan? Lalaki itu. Kumarek teh Satya, pagi siang sore malam cari nafkah. Saya teh geus aki-aki tadi. Geus aki-aki. Siap saya jadi aki-aki, ngancan siap sare jeung nini-nini. Iya. Siap. Baik. Jadi kembali lagi. Siapa sih orang yang berakhlak mulia itu? Orang yang berakhlak mulia itu yang ku anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian kembali lagi ke awal. Siapa orang beribadah itu? Orang yang beribadah adalah orang yang ku anfusakum wa ahlikum nar. Dengan proses yang panjang tadi. Jangan bicara kita sudah ibadah kalau kita belum cukup baik kepada seisi rumah. Kepada semua sahabat, kepada kenalan, kerabat, bahkan baik kepada diri sendiri.
Ibu silakan ngabaso, tapi emutan, jangan lelep ya, jangan pertimbangkan juga kesehatan kita. Jangan abong raos ke nambihan. Oh eta aya kene leuwih nambihan ulah. Ya, sing pantes seperti itu. Baik hadirin, ada yang disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah. Siap. Ayahnya. Mangga tuh. Langsung. Enggak. Iya mah tedugi. Tarik, mangga. Ibu mah tarik, Pan. Cek. Ibu komandan. Langsung aja Bu. Iya, langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pun Bapak. Sami usah disannya. Jadi itu kan kita. Alhamdulillah. Mohon. Alhamdulillah. Ya dengan sendiri alhamdulillah bisa menyelesaikan sarjana S1 Bapak. Dan saya juga terima kasih ya kepada Lajismu Pusat yang telah banyak membantu keluarga Pak Wenang. Dan saya juga berjuang ya Bapak untuk membesarkan anak sekarang ini. Untuk membantu Palestina juga. Saya tuh bercita-cita pingin banyak kenceleng-kenceleng yang saya donaturkan ke toko-toko. Saya tuh merasa senang gitu Pak ya, walaupun dengan kesendirian saya. Tapi yang saya pikirkan ini Pak, saya punya 2 anak ya. Yang satu sudah menikah, yang satu masih kerja. Alhamdulillah gitu. Satu bagaimana sabar menghadapi beliau yang tidak ada bapaknya. Terus saya tuh bisa bertawakal kepada Allah, sudah tidak bergantung lagi kepada orang lain. Sewaktu saya kecil gitu ya, banyak yang membantu anak saya. Dan alhamdulillah sekarang udah donatur ke rumah Bapak. Jadi setiap bulannya 2 juta untuk anak-anak yatim di rumah. Alhamdulillah. Dan saya tuh mau bertanya yang satu ini Bapak, bagaimana saya itu agar kuat tauhid saya kepada Allah untuk membesarkan anak saya. Siap. Syukran jazakallahu khairan katsira. Afwan. Terima kasih Lajismu Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, ini nih catatan yang luar biasa ya. Lajismu mencoba membantu ibu dan ibu berhasil untuk mengelolanya dengan baik. Ada kekhawatiran membesarkan anak ya kan. Saya pikir tauhid kita tidak akan pernah bisa bertahan, bahkan tidak bisa berkembang kalau kita tidak terus menerus sami Allahu liman hamidah, memuji Allah. Memuji Allah dan memuji semua ciptaannya, termasuk kita menjadi orang yang pandai menemukan sisi baik dari apapun. Sisi baik dari apapun. Istri cerewet, baik. Simpen kamarnya di depan. Jadi ayah bangsa. Tenggandeng si eta kan gitunya. Aman. Ada orang yang tunanetra, simpen. Dia jadi penjaga gerbang. Insya Allah seperti penjaga Istana Buckingham kan itu tidak tergoda. Iya kan? Ajak gue siga nulolong. Pasukan torek atau simpen ceneng ngajagaan meriam insya Allah mual katong torekan betul. Proporsional semuanya. Catatannya saya nggak tahu. Saya hanya melihat saja Ustadz Ihsan. Rasulullah pernah nggak ceramah siga kieu? Siga nante.
Rasulullah hanya memberikan nasihat kepada orang yang meminta nasihat. Iya kan? Ya Rasulullah nasihati saya, baru Rasulullah memberikan nasihat. Sisanya nasihat Rasulullah kepada umat pada saat itu dengan cara apa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dengan sikap bahwa perbuatan jauh lebih fasih daripada ucapan. Saya tiru itu untuk di rumah. Alhamdulillah anak-anak saya tidak pernah saya nasihati sampai hari ini. Buktinya jadi pengurus pemuda Muhammadiyah, gening teu nyasab. Ya kan? Terus anak-anak saya tidak pernah saya suruh, tidak pernah saya larang. Saya ajak saja untuk mengagumi Allah. Suatu saat dia dapat uang jajan, saya hanya bisa bicara begitu kepada anak. Dari Allah. Ti Allah. Sampai hari ini nempel itu. Jadi sudah tidak ada lagi cerita bapak bager kabudak. Enggak, semua dari Allah. Bahkan setelah berumah tangga sekarang, setelah punya penghasilan sendiri, saya tetap dukung itu ekonomi anak kepada cucu ya, kepada menantu, saya kasih itu. Kenapa tetap ngasih? Anak saya nanya, kenapa Pak? Kan kami sudah punya penghasilan sendiri. Kenapa Bapak masih tetap ngasih? Saya hanya nanya, terus duit Bapak jangan saha. Anak sudah nggak ada kan? Sudah mandiri. Terus saya masih punya penghasilan, terus jangan saha. Ya buat mereka lah. Satu hal saya katakan, silahkan berkarir, silahkan berkarya, silahkan berbuat sebesar-besar seluas-luasnya. Kamu jangan mikirin dapur, ini urusan Bapak. Selama Bapak masih ada. Tapi kami tidak mandiri Pak. Kalau kamu nganggur saya kasih, saya membunuh. Tapi karena kamu sangat sibuk, saya tambahin supaya kamu nggak mikir urusan samping kiri kanan. Hasilnya alhamdulillah. Pertanyaannya itu, saya ada, terus jangan naon. Dikasihin ke istri saya udah nolak. Atos Pak, pinu, atos. Dunia. Aslina bu, pan ibu mah ayo we kurang. Aslina. Kenapa saya memberi punten ini kepada akang-akang semua yang di atas usia 60. Tumbuhkan dan hadirkan lagi cinta di rumah. Supaya pada saat kita tua nanti, kita akan didampingi oleh dia yang kita suka. Benar tuh? Kalau tidak ada cinta kan gak teramenya. Oke, terus lagi apa? Saya ingin bersama istri dan para sahabat semua, kita bisa bersama sampai kita sama-sama tuli. Ya, nepikeun kababarengan torek. Cik mending menua bersama, mending menorek bersama. Mending menua, mending menorek. Mending menorek moal pasea, menua mah ya gelutan kan. Kan nutorek jeung nutorek moal gelut moal. Ya, wilujeng tarorek lah pokoknya mah. Metong garelut itu. Itu. Jadi hadirin itu ya Bu ya. Kagumi saja Allah. Satu hal, hey. Kita minta lahir enggak? Enggak. Orang tua kita minta enggak kita yang hadir? Enggak. Siapa yang minta kita hadir? Allah. Karena Allah yang meminta kita lahir, pernah nanya ke Allah buat apa kita hadir? Allah menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, hanya untuk ibadah. Kita dihadirkan hanya untuk ibadah saja. Oke? Ada perintah mencari uang? Tidak. Ada perintah untuk ngumpulkan harta? Tidak. Yang ada perintah zakat, infak, sedekah, betul? Dedikasinya saya cari uang sekarang sebanyak-banyaknya karena saya punya target. Saya harus bayar zakat 2,5 miliar sekarang. Artinya target saya harus punya hasil berapa? 100 miliar kan itu. Pokoknya saya orang tahun ayeuna rek sedekah 70 miliar. Oh, itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Jadi mencari uang bukan memenuhi, memuaskan telinga, mulut, mata, perut, lidah. Bukan. Mencari uang untuk bisa sedekah sebesar-besarnya. Membesarkan anak untuk apa? Saya coba didik anak saya, bimbing anak saya, tuntun anak saya dengan diam saya. Karena saya ingin suatu saat ada doa tulus dari mereka. Ya. Karena saya berusaha untuk menjadi bapak yang tidak toksik, tidak psycho. Bapak yang asik buat mereka. Bapak yang asik buat cucu. Eta Pak Usep, nunamina pun Incu. Kerleles Pak Usep, saya datang ke rumah. Incu datang, wah gabruk kok dia. Saya diakod, di ais, di jingjing Incu teh. Saya bawa ke kamar, dibahekeun eta Incu.
Bahagia saya bercanda bersama cucu, ngadadak sehat atau sadisan. Ku incu mah juara, engke ngalaman lah sekedap deui. Ku incu mah juara asli. Keur bahagia kitu datang ninina meuni asa kadatangan debt kolektor atuh. Leuleus langsung itu mah. Insyaallah. Astosah kitu nya. Mudah-mudahan mangga. Tema kita jelas catatan di akhir bulan. Barangkali apakah catatan di akhir bulan itu kita lebih meningkatkan kebaikan-kebaikan atau bagaimana? Itu satu. Satu sekedar Pak Ustaz, ada koma dulu. Yang kedua, kemarin saya ngobrol dengan dekan di universitas tertentu lah yang terkenal. Sekarang itu tren mahasiswa dan anak muda itu sangat ngeri Pak Ustaz. Di kos-kos, ngeri lah betul, prisek, narkoba dan lain. Saya juga menemukan narkoba juga. Jadi melalui online dan sebagainya. Saya punya anak-anak yatim juga membina, kemudian remaja juga. Tapi ngeri Kak Ustaz. Jadi akhlak etika anak-anak muda sekarang itu ngeri loh. Jadi ketika dia dinasihati, acuh tak acuh dan sebagainya. Barangkali tipnya seperti apa Ustaz? Hatur nuhun Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi catatan kita, catatan akhir Syawal kita tadi digarisbawahi. Sudahkah kita berakhlak mulia setelah kita saum? Setelah saum kita coba tingkatkan dari bulan Syawal untuk terus mengenali Allah. Ujungnya akhlak mulia kita sudah hadir belum? Itu ya terjawab. Kemudian tentang narkoba. Sekarang ini sudah mati yang namanya tawasau bil haq, tawasau bis sober, tawasau bil marhamah. Tawasau bil haq, terlalu banyak orang menyalahkan orang salah. Iya kan? Nu salah teh disalahkeun ayeuna mah. Kuduna nu salah teh dibenerkeun, betul? Diberesan. Keteladanan dari kita generasi sebelum mereka, artinya sebelum anak muda kan kita, itu tidak ada. Apatisme kita juga tinggi sekali. Tinggi sekali. Bahkan hadirin, saya ngadain pengajian aja dikoreksi budela. Ustaz jangan terlalu sibuk atuh cenah kitu. Ustaz udah istirahat dulu, jangan. Saya bilang enggak, saya nggak mau istirahat sama otna. Iya. Sampai suatu saat sesak sekali di jalan nyetir, ada acara bersama warga di Sukajadi. Itu nafasnya di sini. Alah, maut ya, maut ya. Pulang jangan. Mending maut keur ceramah daripada maut ngagoler. Saya terusin. Alhamdulillah waktu itu panitianya nyiapin ambulan. Ketika saya ceramah, saya ngapkan. Dia nyiapin ambulan Billy Peryogi. Alhamdulillah tidak perlu. Beres. Jangan apatis termasuk urusan dakwah seperti ini. Ramaikan. Punten Pak. Tadi ngawas ka dia kan mapah jalan atau pakai apa lah ya. Kemarin ngajak temen gak untuk kesini? Berapa orang? Jangan di grup WhatsApp, teleponan hiji-hiji, itu baru bener. Hari di grup mah ngawas, tadi baca ke batur, teleponan saurang-saurang. Setuju? Insya Allah anak muda kita akan terjaga dengan aktivitas kita yang tidak apatis. Itu. Ibu, minggu depan ada pengajian lagi kan? Teleponan babaturan teh ulangan ungkul di grup, datang ya ke hari ini. Moal dibaca. Siap Bu, hei. Tong lebar kupulsa belenyengkeun. Seperti itu satu. Yang kedua, tegur sapa dakwah. Tegur sapa dakwah sudah tidak ada hubungan kita dengan anak muda. Tadi Ustaz Ihsan bicara bahwa Ustaz Ihsan pernah saya ajari di SMA kan. Beliau bicara seperti naha guruna leuwih ngorabatan urang muridna cenah kitu. Ya iyalah beda yang terawat dan yang tidak terawat. Bukan itu. Saya masih terus menyambungkan komunikasi dengan angkatannya Ustadz Ihsan, bahkan adik-adik angkatannya. Dengan mereka yang muda-muda. Di kampus saya sering tegur sapa dengan mahasiswa. Bukan hanya dengan hama siswa. Tapi dengan mahasiswa bedanya. Hama siswa jeung mahasiswa beda tuh? Beda. Saya tidak. Semua
lintas generasi. Kenapa Kang saya harus ngobrol dengan mereka yang lintas generasi? Mereka, jangan salahkan mereka dengan seks bebasnya, jangan salahkan mereka dengan LGBT-nya, jangan salahkan mereka dengan narkobanya. Kita yang tidak pernah sudi ngobrol dengan mereka karena alasan sibuknya kita. Guru aina beres di kelas langsung bubar. San, dulu ana waktu ngajar kemasan, ngobrol heula pan, ngariung heula. Bahkan saya ngajar di PGI, sebelum siswa terakhir pulang, saya tidak berani pulang. Itu tanggung jawab. Piknik kemana, beres, jam maghrib sampai sekolah. Itu saya tidak berani pulang Pak, sebelum siswa terakhir ada yang jemput. Aina pan guru hari-hari atuh, belenyeng. Teuing eta muridna dibawa ke mana ku batur. Apatisme ini harus dibunuh. Kita harus bangun lagi komunikasi antar generasi. Ngobrol. Alhamdulillah saya masih ngobrol dengan yang muda-muda. Bahkan saya suka ngobrol dengan remaja-remaja. Saya suka sekali dengan mereka. Bahkan ya saya suka iseng Pak. Lagi duduk gitu, ayo barudak ngalaliut, ngararokok atau barudak SMP teh. Di tukang baso. Tukang baso aya kios rokok. Saya samperin mereka, saya ajak, saya traktir mereka ngabaso. Dan mungkin tidak berpengaruh kepada kebiasaan dia merokok, tapi paling tidak dia merasa ada orang tua yang dekat dengan mereka. Itu penting Pak. Di lembur tah, di kaliung. Itu juga harus ngobrol dengan remaja, dengan anak-anak. Sekarang sudah tiisen, barudak ngobrol dengan orang tua teh. Penting, dan orang tua titip ya, jangan jaim lah, da ahli surga teh lain kolot, bener tuh? Hei, ari ahli surga dipastikan orang tua pasti masuk surga. Belum tentu. Ahli surga teh lain milik kolot, lain. Nu hebatnya bukan orang tua, bukan. Hayu kita berbaur dengan mereka, sapa mereka. Tidak susah kita bawa uang sedikit, traktir mereka. Ajak ngopi mereka. Supaya apa? Mereka tidak lepas komunikasi dengan generasi kita. Jadi kolot tong balaga, gitulah judul nama. Abong-abong kolot, jangan. Kita tetap gaul dengan mereka. Kasihan anak-anak gak punya teman ngobrol. Garut itu kota yang paling banyak LGBT remajanya. Saya coba amati, Kang Polsek. Oh iya, itu orang tua dengan pemuda, dengan remaja gak ada yang ngobrol. Masing-masing itu. Beda dengan generasi waktu kita kecil ya. Sering disuruh oleh orang tua dulu. Sering diajak oleh orang tua. Ayo kan itu. Keundangan misalnya. Sekarang banyak gak ibu melihat orang tua bawa anaknya ke undangan? Itu sudah gambaran kecil. Ya. Iya, kenapa gak mau dengan jakna molotot? Bro ini seteh. Jeung undangannya terame deh. Baik, hadirin itu saja karena saya harus melarikan diri juga. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah tuntun kita terus tidak tersesat di rimba kezoliman. Ya, jangan ada yang ngejar saya langsung ke situ nanti Ustaz Ihsan. Sebab tidak bisa menunda waktunya. Mudah-mudahan sing sara rehat, sing saroleh. Ya. Tetap jaga komunikasi dengan generasi muda. Ya, ulah apatis, ulah antepan. Mungkin gara-gara mereka kita bisa dapat surga. Itu saja, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat penuh dengan daging Ustadz isi dari ceramahnya. Meskipun mungkin tadi banyaknya POV dari Bapak dan Ibu ya, enggak dari yang anak mudanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya punya pantun, nanti jawab apa? Cakep. Ke pasar beli ikan bawal, perginya bareng Bularas. Pesan di akhir bulan Syawal, perjuangan menuju Allah dengan ikhlas. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pengajian keluarga pada hari ini kita sudah sampai di akhir acara dan menginformasikan bagi Bapak Ibu yang ingin menunaikan zakat infak sodako bisa melalui Lazismu Jawa Barat, ada di lantai 1, dan untuk informasi untuk penyewaan gedung bisa melalui admin BTM Mujahidin. Mungkin nanti di grupnya sudah ada nomornya atau bisa langsung ke sekretariat yang ada di lantai 1.
Begitupun untuk informasi bakso ada di sebelah belakang. Jadi nanti mohon untuk tertib antrinya. Dan bagi para penerima bantuan beras dari Lazismu Jawa Barat yang memang sudah ada undangannya, mangga antri ada di bawah gitu ya, di depan kantor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Lili Mupliha beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.